Bu Liu, mereka sudah datang. Selamat datang, silakan masuk. Terima kasih sudah mengundang kami untuk merayakan festival pertengahan musim gugur bersama. Ini anak saya Zhiwan. Senang bertemu denganmu. Ini menantu saya Xiaode. Hai Bu Liu. Senang bertemu denganmu, selamat datang. Mereka menjalankan studio fotografi. Benarkah? Itu luar biasa. Dan Kiao, sajikan teh untuk calon mertuamu. Jangan repot-repot, jangan repot-repot. Saya akan melakukannya. Tempat ini cukup bagus. Maaf, ada keadaan darurat di perusahaan saya, jadi saya tidak menyelesaikan makan. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Kita akan segera menjadi keluarga, itu bisa dimengerti. Selain itu kami tahu, kamu menjalankan bisnis besar. Kamu pasti punya banyak yang harus diurus. Ya? Saya sudah tua. Dan saatnya menikmati masa pensiun. Jadi saya sangat berharap dan Kiao bisa menikah dan berbagi beban. Jangan khawatir Bu Liu. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukung Dan Kiao dan memimpin Blue Bridge. Xia, saya membelikanmu beberapa buah. Xia. Hao, maafkan aku pergi tanpa pamit. Aku akan mencari puisiku di kejauhan. Terima kasih sudah merawatku. Kamu seperti sinar matahari yang memberiku kehangatan dan kebahagiaan saat aku merasa tak berdaya dan kesepian. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri dan tumbuh dewasa. Kita semua punya cita-cita. Mungkin suatu hari saat kita bertemu lagi, kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa kita tidak menyesali tahun-tahun yang telah berlalu, tidak peduli seberapa sulit atau sulitnya nanti. Aku akan selalu mengingat persahabatan berharga kita sepanjang sisa hidupku. Dan aku akan membawanya bersamaku dari malam hingga fajar hingga aku tua. Selamat festival pertengahan musim gugur. Aku punya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, jadi aku tidak bisa minum alkohol. Aku hanya bisa minum ini. Selamat menikmati. Anggur ini ditinggalkan di sini oleh Nyonya Liu sebagai perlakuan istimewa untuk tamu terhormat. Ini Penfolds terbaik dari Australia. Penfolds? Apa itu? Ini adalah anggur merah kelas atas dari Australia. Berapa harganya? $1.000. 1.000 yuan. Dolar. Dolar? Lebih dari $1.000. Terlalu mahal, jangan diminum. Harga bukan masalah. Yang penting cocok dengan seleramu. Hei Hao, ada apa? Apakah Xia sudah ke tempatmu? Aku tidak tahu. Sekarang kami dan keluarga tunangan Xin sedang makan siang. Untuk festival ini. Kirim aku lokasinya. Aku akan segera ke sana, oke. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak tersedia. Tidak ada?
Sayang, ada apa? Tidak ada yang serius. Telepon Sia mati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selamat menikmati. Dan Kiao, buatlah toast untukku kepada para tamu. Tuan Nyonya. Saya mengangkat gelas untuk Anda. Selamat festival pertengahan musim gugur. Terima kasih. Bu Liu, saya juga ingin mengucapkan toast untuk Anda. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Hari ini adalah hari yang spesial. Saya harap Anda bahagia dan sehat saat festival ini. Setelah saya menikah ke keluarga Zhao, saya akan berusaha menjadi menantu yang baik. Ini adalah sup ikan kuning liar. Seperti yang kamu tahu, ikan kuning liar sebesar ini sangat langka dan berharga. Silakan nikmati. Baiklah, mari kita mulai. Nyonya Liu sangat dermawan dari Anda untuk mengundang kami ke restoran mewah seperti ini dan menikmati makanan yang luar biasa. Kami tidak pantas mendapatkannya. Jangan merendah. Ayo. How, bagaimana kamu bisa sampai di sini begitu cepat? Di mana Ningxia? Di mana kamu menyembunyikannya? Apa maksudmu? Saya sudah memperingatkanmu untuk menjauh dari Ningxia. Kamu tidak mendengarkan dan terus berhubungan dengannya lagi dan lagi. Sekarang kamu menikahi wanita ini. Apa maksudmu? Siapa kamu? Jangan membuat keributan di sini. Siapa dia? Panggil satpam untuk mengeluarkannya dari sini. Jangan lakukan itu. How, mengapa kamu begitu keras kepala? Jangan konyol. Tidakkah kamu melihat kami sedang makan siang bersama? Nyonya Liu, dia adalah seseorang yang kami kenal. Saya akan menyuruhnya pergi. How, hari ini adalah hari yang penting. Berhenti membuat masalah. Diam. Ini semua kesalahanmu. Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu menggunakan identitas Xia sebagai Reat untuk mendekati Zhao dan Kiao. Benar kan? Kamu mengancam Xia dengan ikatan keluarga untuk membuatnya mengundurkan diri dan menghilang. Kamu menderita dalam hubungan terakhirmu. Tapi mengapa kamu harus menyakiti orang lain juga? Apa? Katakan itu lagi. Bagus. Kalian semua ada di sini hari ini. Itu bagus. Saya akan berbicara untuk Xia hari ini. Xia sudah sangat baik sejak dia kecil. Di sekolah, dia adalah salah satu yang terbaik di semua mata pelajaran. Dia seharusnya punya masa depan yang cerah. Tapi Tuhan tidak adil padanya. Hanya 2 hari sebelum ujian masuk, orang tuanya meninggal dunia. Jadi dia tidak tampil baik di ujian, dan hanya diterima di sekolah kejuruan. Tapi Xia selalu bersyukur. Karena pamannya mengadopsinya kan? Maka itu dia mulai bekerja lebih awal, untuk mencari uang dan menopang keluarga. Berusaha meringankan beban mereka. Dia sudah sendirian begitu lama. Anak yang malang. 4 tahun lalu, Xia bertemu Tuan Bahu untuk menangis secara online. Aku tidak mengerti. Apa keajaiban yang dimiliki Tuan Bahu untuk menangis, sampai membuat Xia jadi terobsesi, dan cukup berani membuka hatinya. Tapi Tuan Bahu untuk menangis, meminta hubungan palsu dengan Xia. Hubungan palsu. Dan Xia setuju. Dia menjalin hubungan palsu dengan bosnya. Apa hasilnya? Entah kenapa Xia menganggapnya serius. Dan jatuh cinta pada bosnya sendiri. Tepat saat itu, di saat yang sama, sepupunya Ningxin mengancamnya dengan ikatan keluarga, dan memaksanya untuk berhenti, untuk menyerah. Xia tetap merasa bersyukur kepada keluarga pamannya, jadi dia melakukannya. Dia melepaskannya. Dia melepaskan hubungannya sendiri, benarkan? Dia menjalin hubungan palsu dengan bosnya. Apa hasilnya? Entah kenapa Xia menganggapnya serius. Dan jatuh cinta pada bosnya sendiri. Tepat saat itu, di saat yang sama, sepupunya Ningxin mengancamnya dengan ikatan keluarga, dan memaksanya untuk berhenti, untuk menyerah. Xia masih merasa bersyukur pada keluarga pamannya, jadi dia melakukannya. Dia melepaskannya. Dia melepaskan hubungannya sendiri, benarkan?
Apakah dia naif? Sejak kecil, setiap tahun pada hari ulang tahunnya, orang tuanya akan memberikannya boneka monyet. Tapi sejak orang tuanya meninggal, selain aku, tidak ada yang ingat hari ulang tahunnya. Tapi tahun ini, Xia rang Tuan's shoulder to cry on. menyelesaikan 12 monyetnya. Zhao dan Qiao bukan berarti Xia belum mencoba untuk melepaskan perasaannya. Dia membuang semua monyet itu. Tapi kemudian seperti wanita gila, dia menyelam ke tumpukan sampah untuk mengambilnya. Kamu pikir itu karena dia tidak bisa melepaskan monyet-monyet itu? Apa yang tidak bisa dia lepaskan adalah cinta di hatinya. Di mana Ningxia? Hao. Hari ini adalah hari kita akan makan malam reuni. Aku mohon berhenti membuat keributan, oke? Bagus sekali. Xia benar-benar diadopsi. Ini adalah makan malam reuni. Tapi kamu telah mengucilkannya. Nah, aku punya kabar untukmu. Xia telah menghilang. Kamu sekarang bebas dari beban. Dari sekarang tanpa ada yang membebanimu. Kamu bisa makan malam reuni. Sebagai keluarga yang bahagia dan damai. Tunggu. Apa maksudmu? Apa yang hilang? Dia meninggalkan surat untukku. Dia bilang dia pergi dengan 12 monyetnya. Aku pergi ke perusahaannya. Tapi dia sudah mengundurkan diri. Zhao dan Qiao, jika sesuatu terjadi pada Xia, aku akan membunuhmu. Hao, kamu mau kemana? Sayang tetap bersama ayah dan ibu. Hao, hati-hati. Dan Qiao, aku bisa menjelaskan. Apakah perlu? Aku sangat bodoh. Aku selalu curiga. Kamu bukan kacang merah sama sekali. Tapi berulang kali. Aku percaya pada kebohonganmu. Apa motifmu? Untuk menikah ke keluarga kaya. Karena aku pewaris Blue Bridge International. Kamu pikir kamu dapat kartu bagus? Salah. Kamu dapat kartu terburuk. Kamu akan gagal total. Aku beritahu kamu sekarang. Aku tidak akan mengambil alih Blue Bridge International. Aku juga tidak pernah menyukaimu. Apakah kamu mengerti? Permainan ini selesai. Dan Qiao, apa yang terjadi? Apa ini? Nyonya Ketua. Ningxin, kamu berhasil menipuku. Aku tidak percaya kamu berhasil menipuku juga. Nyonya Ketua. Sangat kejam. Nyonya Ketua. Tenanglah, Nyonya Ketua. Ayah? Xin. Mengapa kamu melakukannya? Kamu hanya mengecewakan semua orang. Ayah? Bukan begitu. Aku sangat kecewa padamu. Jika kamu tidak bisa menemukan Xia, jangan bilang kamu anakku. Ibu. Kamu? Aku tidak tahu harus bilang apa padamu. Kamu di mana, cepat jawab. Cium, cium, cium. Kenapa kamu ada di sana? Karena aku tidak ada acara tadi malam. Sepupuku memberiku tiket. Jadi aku pergi. Ingat namamu. Tuan Zhao ini yang dikatakan Haku. Di Spirited Away.
Kamu juga sudah menontonnya? 2046. Aku mau kamar ini. Kenapa kamu suka 2046? Mungkin karena itu angka genap rasanya lebih membawa keberuntungan. Password apa passwordnya? 2046. Kenapa kamu punya password yang sama dengan Sia? Kacang merah. Seharusnya aku mengenalimu lebih cepat. Kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Lucy. Aku butuh bantuanmu. Perusahaan-perusahaan yang kamu rekomendasikan ke Ningxia. Aku butuh nama dan alamat mereka. Ya, aku akan serahkan padamu. Aku harus menemukannya segera. Terima kasih. Suiran, bisakah kamu menjemputku? Ziwan pikirkan. Apakah ada tempat lain yang mungkin Sia tuju? Aku benar-benar kehabisan ide. Kita sudah memeriksa semua tempat yang bisa. Tapi dia tidak ada di mana-mana. Dia juga tidak menjawab teleponnya. How? Mungkinkah dia sudah meninggalkan kota? Oke, kita akan pergi ke bandara. Mari kita periksa, apakah kita bisa menemukan informasi keberangkatannya. Kita mau kemana? Terserah kamu. Sin, duduklah.
Apa yang terjadi? Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan kepercayaan keluargaku. Aku bahkan kehilangan Xia. Apa yang terjadi pada Xia? Xia kabur karena aku. Yang paling penting, aku kehilangan kepercayaan Liu Lanzi. Pernikahan yang sudah kukerjakan dengan susah payah, benar-benar berakhir. Bukankah itu bagus? Kita bisa bersama sekarang, Xin. Daripada menikah ke keluarga kaya kenapa? Kamu tidak menjadi kaya sendiri? Keluarga Sao juga tidak sepenuhnya bersih. Suiran, kamu bilang Kekayaan yang dikumpulkan oleh Liu Lanzi diperoleh dengan cara yang tidak jujur, kan? Apa maksudmu? Tidak lama setelah pernikahan Liu Lanzi, dia mengenal seorang pria muda yang merupakan putra seorang Taipan yang bisa mempengaruhi kebijakan. Pria kaya ini membantunya membuka restoran kecil, dan mereka pun menjalin hubungan dan melahirkan Sao dan Qiao. Beberapa tahun kemudian, skandal Liu Lanzi terungkap, dan dia bercerai dengan suaminya. Pria itu juga berimigrasi ke luar negeri. Namun meskipun dia di luar negeri, dia masih mengirim uang kepada Liu Lanzi. Liu Lanzi menggunakan dana ini untuk perlahan mengembangkan bisnisnya. Kemudian istri pria itu mengetahui perselingkuhan mereka, dan hampir kehilangan akal sehatnya. Dengan kejam dia mengirim istrinya ke rumah sakit jiwa. Xin, tahukah kamu? Liu Lanzi adalah orang yang menghancurkan keluarga mereka dan memisahkan mereka. Apakah ini benar? Untungnya kamu belum menikah dengannya. Kalau tidak akan terlambat untuk menyesal. Tapi kemungkinan besar mulai sekarang, aku tidak akan bisa bekerja di Blue Bridge International. Xin, bukankah sudah kuberitahu? Selama kamu membawa laporan keuangan mereka untuk kuartal ini, kita akan segera mendapatkan uang dalam jumlah besar. Apakah itu akan membuatku menjadi mata-mata perusahaan? Jika laporan keuangannya bersih, apa masalahnya jika kita membongkarnya? Hanya menakutkan jika Blue Bridge takut mengatakan yang sebenarnya kepada para pemegang sahamnya. Bagaimana itu bisa disebut mata-mata? Kita sedang memberantas kejahatan untuk rakyat Xin. Suiran, kamu terlalu menginginkan laporan keuangan mereka. Apa sebenarnya tujuannya? Xin, dengarkan. Aku tidak melakukan ini untuk menyakitimu. Aku melakukan ini untuk masa depan kita. Kamu tidak boleh ragu lagi. Jika mereka memecatmu, kita akan kehilangan harapan terakhir kita. Ambil ini. Ini semua yang aku punya, semuanya untukmu. Bisakah kita mulai lagi? Xin. Zhao dan Qiao dan Liu Lanzi telah meninggalkanmu. Apa yang perlu ditunda? Mereka bukan orang baik. Mereka tidak layak untuk kau lindungi. Demi kepentingan semua pemegang saham. Kau harus maju dengan berani. Aku punya kata sandi verbal. Untuk situs manajemen Blue Bridge International, apa itu cukup? Itu yang kita butuhkan. How? Bagaimana hasilnya? Kau menemukannya? Tidak. Stasiun kereta, bandara, terminal bus. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ini semua salahku. Sebenarnya selama 2 hari ini, Xin bertingkah sedikit aneh. Seharusnya aku tidak mengabaikan tanda-tanda itu. Dia menghilang dari rumahku. Aku harus bertanggung jawab atas ini. Jangan menyalahkan dirimu, Hao. Xin sudah dewasa. Dia pasti punya tujuan yang ingin dituju. Setelah dia sampai dengan selamat, dia akan menghubungi kita. Bagaimana kalau kita tunggu kabarnya? Ayo. Ayo.
Ada apa? Kau menyesal? Suiran semuanya akan baik-baik saja kan? Aku sedikit takut. Sim, tenang saja. Mari kita anggap yang terburuk. Dan jika semuanya berjalan buruk, masih ada aku di depanmu. Kau masih khawatir? Terlalu banyak yang terjadi hari ini. Ada juga Sia. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Bagaimanapun dia masih saudariku. Dia sudah dewasa. Dia akan baik-baik saja. Mereka mungkin sudah menemukannya. Jika kau benar-benar khawatir, telepon mereka. Hyuan ini aku. Tentang Sia. Jadi sekarang kamu tahu cara peduli pada Sia ya? Kenapa kamu tidak mencoba memposisikan dirimu di posisinya dulu? Kamu tahu dia suka Zhao dan Kiao. Tapi kamu mencurinya darinya. Kamu pasti senang sekarang Sia sudah hilang. Semoga kamu puas. Jika sesuatu terjadi pada Sia, aku juga tidak akan mengakui kamu sebagai saudariku. Dan Kiao. Tolong kamu harus menemukan Sia untukku. Juga. Malam itu di Hong Kong, Cina. Tidak ada apa-apa antara kita. Tuan bahu untuk menangis. Selamat pagi. Apakah kamu pernah memikirkan untuk menekan tombol jeda pada kehidupan yang kamu kenal dengan baik? Ketika segala sesuatu yang familiar darimu diambil, apakah kamu akan merasa gugup dan takut? Atau apakah kamu akan berpura-pura semuanya baik-baik saja dan menantang semua yang tidak diketahui lagi? Apakah kamu akan tunduk pada kenyataan? Ini adalah seni. Kelola itu dalam kotak. Tetapi kagumi sampai ke rambutnya yang paling tipis. Nilai kepadatannya dan amati keindahan dan kekurangannya. Tuan Zhao, ini adalah proposal kolaborasi dari The World Travel Agency tentang tur custom mereka. Aku tahu kamu menyuruh kami untuk mengakhiri semua hubungan bisnis dengan mereka. Tapi ini benar-benar proposal yang sangat matang. Sekilas kamu bisa tahu Ningxia yang menulis dan membuatnya. Aku akan membacakannya untukmu. Dibandingkan dengan hotel mewah, sebuah BB butik penuh dengan karakter unik, lebih menarik, dan lebih mudah berbicara pada emosi kita. Ningxia pasti yang menulis ini. Bos, apakah kamu sedang merekrut? Ya. Kenapa kamu tertarik? Kurasa ini adalah surga di bumi. Aku punya kedekatan dengan tempat ini. Aku pasti akan datang jika ada kesempatan. Juga menjadi pemandu wisata adalah keahlianku. Benar. Itu pasti tempatnya. Aku harus menemukanmu. Mr. Zhao mau kemana? Kita ada rapat siang ini. Mr. Zhao. Bos, kita berangkat dulu ya. Hati-hati ya.
Gimana sudah lengkap semua? 8 masih kurang 2. Mereka di mana? Itu mereka datang. Oke, sekarang kita semua sudah lengkap. Semua yang dibutuhkan sudah dibawa. Ya, Kalau gitu mari kita berangkat. ayo. Ikuti aku. Pelan-pelan ya Nyonya Ketua. Nyonya Ketua, saya rasa kesehatanmu kurang baik akhir-akhir ini. Bagaimana kalau kita panggil Dokter Yo untuk periksa? Silakan Nyonya yang tentukan. Oke. Ini makan bubur dulu. Aku sama sekali tidak nafsu makan. Sudah 2 hari ini makannya sedikit. Coba makan sedikit saja. Apakah perlu? Aku bodoh sekali. Selalu saja curiga. Kamu bukan Red Bean sama sekali. Tapi berkali-kali. Aku percaya omong kosongmu. Apa motifmu? Ingin menikah dengan keluarga kaya. Karena aku pewaris Blue Bridge International. Kamu pikir dapat kartu bagus? Salah. Kamu dapat kartu terburuk. Kamu akan gagal total. Aku beritahu sekarang. Aku tidak akan mengambil alih Blue Bridge International. Aku juga tidak pernah menyukaimu. Oke. Lupakan saja. Aku tidak mau makan. Bilang pada Nona Chen untuk membersihkannya. Oke. Tuan mau check-in. Saya mencari seseorang. Mencari seseorang? Namanya Ningxia. Apa dia di sini? Ningxia? Sekarang aku ingat. Kamu yang dulu check-in bersamanya. Apa kamu pacarnya? Apa dia benar-benar di sini? Apa kalian bertengkar jadi dia kabur dari rumah? Aku harus menemukannya sekarang. Di mana dia? Pagi ini, dia memimpin sekelompok backpacker untuk mengunjungi kota tua. Kenapa aku tidak buatkanmu secangkir teh sementara kamu menunggu? Tidak perlu, tidak perlu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Ayo ikuti aku. Tetap dekat semua. Baiklah ke sini. Ke sini, hati-hati langkahmu. Berhati-hatilah, lantainya licin. Di sini, ke sini. Baiklah, hati-hati. Ada anak tangga licin. Ningxia. Akhirnya aku menemukanmu. Qin Hao memberitahuku segalanya. Aku hanya ingin jujur mengatakan bahwa aku mencintaimu. Maafkan aku. Aku yang salah. Tolong maafkan aku, oke? Cukup. Sudah terlambat. Aku bukan Red Bean MU lagi. Ningxia. Ningxia. Hao. Kami sudah mencari semua teman sekelas Xia. Tapi kami tidak mendapatkan apa-apa.
Kita tidak bisa hanya berkeliaran di jalan tanpa arah. Xia memiliki lingkaran pertemanan yang erat antara teman sekelas atau rekan kerjanya. Katakan padaku di mana lagi kita bisa menemukan petunjuk? Bukankah kamu dekat dengan Xia? Apa dia pernah memberitahumu di mana dia ingin pergi? Atau suatu tempat yang dia ingin kunjungi? Tampaknya kamu masih belum cukup mengenal Xia. Kita akan tanya rekan-rekannya di agen perjalanan. Ningxia. Aku mencintaimu. Berhenti bicara. Tidak mungkin antara kita. Karena kamu dan Xin. Tidak ada apa-apa antara aku dan Xin. Tolong percayalah padaku. Ningxia. Kamu tidak akan pernah pergi dari sisiku lagi. Ningxia adalah yang dicintai Zhao dan Qiao. Aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Mr. Zhao. Hello, Mr. Zhao. Ziwan ini aku. Xia kamu di mana tidak? Kami sangat khawatir. Santai. Aku di kota tua, aku aman. Xia kamu di mana tepatnya? Kami akan mencarimu. Tenang Ziwan. Aku akan membawanya kembali dengan selamat. Oke dah. Ayo pergi. Halo. Kenapa dia pakai telepon Zhao dan Qiao? Bagaimana aku tahu? Mr. Zhao bilang. Dia akan segera membawa Xia kembali. Lihat yang paling kenal Xia. Tadap Zhao Dianxiao. Dia cepat sekali menemukannya. Kamu memang tidak bisa diam ya. Cepat telepon orang tuamu. Dasar pelit. Halo Mama. Ziwan, Sudah ketemu Xia. sungguh. Kamu ketemu Xia. Dia di mana? Baiklah kalau begitu. Bagus. Mereka sudah menemukannya. Semoga dia selamat. Aku pikir anakku sudah dapat pria baik. Ternyata semuanya akan sia-sia. Sedikit menyedihkan.
Suamiku, mungkinkah Feng Shui kita yang bermasalah? Jangan percaya tahayul. Bukankah pernikahan Xiao De dan Ziwan berjalan lancar? Anak-anak sudah dewasa sekarang. Mereka bisa memutuskan sendiri. Baik, aku akan mendengarkanmu. Juga, ketika Xia kembali, kamu harus meminta maaf padanya dengan baik. Dulu di rumah sakit, kamu memarahinya tanpa tahu apa-apa. Pasti hatinya hancur. Aku akan memperlakukannya dengan baik mulai sekarang. Apa namanya? Membuat amends. Nah, ketika Xia kembali, dia tidak bisa tinggal di tempat Qin Hao lagi. Dia juga seharusnya tidak tinggal bersama Xin. Bagaimana kalau ini? Kita akan membayar sewa untuk apartemen yang dulu dia tinggali. Bagaimana menurutmu? Ide yang bagus. Aku sangat setuju. Nyonya Ketua. Sudah lama Nyonya Liu. Aku masih harus memanggilmu Nyonya Liu. Di mana yang lain? Tidakkah kamu merasa aneh? Mengapa aku muncul di rapat dewan? Blue Bridge International? Tidak sama sekali. Ayahmu adalah seorang pemegang saham. Juga baru-baru ini, kamu membeli saham kami saat harganya rendah. Keluarga Feng seharusnya menjadi pemegang saham terbesar kedua sekarang. Aku merebut kebahagiaan ibuku. Selama lebih dari 20 tahun, dia tinggal di rumah sakit jiwa. Sebagai wakil ayahku, selain saham yang aku pegang, aku akan membuatmu membayar untuk rasa sakit yang kamu sebabkan. Aku Liu Lanzi memiliki hati nurani yang bersih. Jika kamu percaya pada cerita sepihak ibumu, tidak ada yang bisa aku lakukan. Lakukan sesukamu, aku akan bermain sampai akhir. Beritahu pemegang saham lainnya. Rapat akan berlangsung seperti biasa dalam setengah jam. Ya Bu, dalam setengah jam. Kamu yang akan merasa malu. Lihatlah Nyonya Ketua. Dari mana kamu mendapatkan ini? Pada saat seperti ini, saya pikir kamu seharusnya tidak terlalu khawatir tentang dari mana saya mendapatkannya. Untuk menyembunyikan kekurangan 20 juta. Kamu memalsukan dokumen yang diserahkan kepada Dewan. Yang paling menarik, Direktur keuangan yang menggelapkan uang dan melarikan diri adalah salah satu pembantu dekatmu. Kamu punya 20 menit sampai rapat dimulai. Setiap anggota dewan sudah memiliki salinan dokumen ini. Sebaiknya kamu mulai berpikir, bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada mereka. Nyonya Ketua. Nyonya Ketua. Sekarang masalah Xia sudah selesai. Bagaimana dengan Xin? Dia belum pulang selama beberapa hari. Dia tidak bisa terus tinggal bersama Suiran. Apa maksud semua ini? Aku sangat cemas. Lihat dirimu sendiri. Tadi katamu kamu tidak akan khawatir tentang pernikahannya. Tapi sekarang kamu khawatir lagi. Kita semua tahu. Seperti apa karakter Suiran itu. Mereka sudah dewasa. Mereka bisa menganalisis sendiri. Jangan khawatir soal hal-hal yang tak bisa kamu kendalikan. Biarkan mereka menanganinya. Ketua Blue Bridge International Lu Longji mengalami pendarahan otak secara tiba-tiba selama rapat dewan hari ini dan telah segera dibawa ke rumah sakit. Bagaimana dampaknya terhadap harga saham Blue Bridge International? Kami akan terus mengamati situasi ini. Ayo kembali. Ayo pergi.
Ibu wanita itu akhirnya jatuh juga. Anakmu sudah membalas dendammu. Anakku, jangan biarkan dia bernapas lega. Kita sudah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk kesempatan seperti ini. Semua ini tidak boleh gagal di sini. Sekarang, ini waktu terbaik untuk mempublikasikan surat itu. Tapi, aku cuma berpikir, Apa ini terlalu kejam? Dia dulu kejam pada kita. tapi Bu, itu semua sudah berlalu. Dia sekarang terbaring di rumah sakit. Apakah ini sudah berakhir atau belum? Hanya bisa ditentukan oleh mereka yang mengalaminya. Aku cuma tidak tahu apakah ini terlalu kejam. Kamu tidak boleh menyerah. Hanya dengan menjatuhkannya, baru luka hatiku bisa sembuh dan membuatku bisa bangkit lagi. Aku mengerti. Proposalmu untuk website saat ini agak tradisional dan terlalu sederhana. ITU tidak menonjolkan fungsi dari hotel kita. Mempromosikan hotel hanya sebagian dari platform online kita. Itu tidak bisa menjadi inti dari website itu sendiri. Kamu masih harus mengulangnya lagi nanti. Berikan aku proposal yang lebih segar. Itu saja untuk hari ini. Mari tetap berhubungan jika ada masalah yang muncul. Oke. Sin, ada apa kamu datang ke sini? Apa yang terjadi? Liu Lanzi sakit. Dia hampir meninggal. Aku sangat takut, kamu tahu? Liu Lanzi sakit karena penyakit lamanya kambuh. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi rencana kitalah yang memicu. Itu terjadi bukan? Suiran. Jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi padanya, aku tidak akan pernah merasa tenang lagi. Sin, bukankah sudah kubilang? Apapun yang terjadi, aku selalu ada di sisimu. Oke, kamu mau makan siang apa? Aku akan mentraktirmu sebagai penghargaan atas usahamu. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Benar Ningxia. Ini kunci rumahku. Aku akan tinggal di rumah sakit. Tidak ada tempat untukmu pergi, jadi tetaplah di rumahku. Tidak apa-apa, aku juga bisa tinggal di sini. Baik-baik saja. Kami memiliki cukup tenaga medis di sini. Kami juga memiliki perawat yang siaga 24 jam. Jangan khawatir. Aku akan menghubungimu jika diperlukan. Baiklah, terserah kamu. Sopir sudah menunggu di pintu masuk. Aku akan sangat sibuk akhir-akhir ini. Jaga dirimu baik-baik. Oke, aku akan pergi sekarang. Hati-hati di jalan. Halo, apakah Anda punya reservasi? Nama keluargaku adalah Sui. Baiklah, ikuti saya. Silakan duduk. Apa Anda ingin memesan? Aku sudah memesan 2 set makanan untuk pasangan. Tunggu sebentar. Sin, ini momen yang sangat membahagiakan. Bagaimana kalau kita pesan sebotol anggur untuk merayakannya? Aku tidak keberatan. Bukalah Petrus tahun 2008. Baiklah, tunggu sebentar. Ini dia. Sin, ini momen yang sangat membahagiakan. Bagaimana kalau kita pesan sebotol anggur untuk merayakannya? Aku tidak keberatan. Baiklah. Bukalah Petrus tahun 2008. Baiklah, tunggu sebentar.
Ini dia. Ini bagianmu yang pantas diterima. Apa maksudmu? Ini hadiah dari bos kita. Passwordnya adalah tanggal lahir kamu. Angka 7 digit. Sin, kita tidak mencuri uang ini. Kita memperolehnya dengan usaha. Jadi terimalah saja. Suiran. Apakah kamu yakin ini tidak masalah? Hei Sin. Ini bukan gayamu. Halo Tuan Sui. Ini Petrus 2008 MU. Oke, terima kasih. Sin, mari kita bersulang. Untuk masa depan cerah kita. Kamu sudah kembali? Kamu pasti lapar. Aku akan membuatkanmu makanan. Tidak apa-apa. Maaf Hao. Karena membuatmu khawatir. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Sia. Apa kamu masih ingat? Waktu kita membolos untuk menonton konser Eason Chen? Ya, Aku mengantarmu ke pintu masuk dan bilang aku lupa tiketku. Dan memintamu masuk dulu. Aku menunggumu di pintu masuk sampai kamu keluar. Aku sangat mengenalmu saat itu. Aku tahu kamu sangat menyukai Eason Chen. Selama kelas, kamu akan melihat poster dia. Jadi aku mengantri semalaman untuk membeli tiket itu. Bahkan setelah menabung semua uang makan siangku selama seminggu. Aku hanya bisa membeli satu. aku tahu kamu hanya punya satu. Tapi aku sangat puas saat itu. Karena aku benar-benar mengerti apa yang kamu suka. Snack apa yang kamu suka makan. Genre film yang kamu suka. Dan penyanyi favoritmu. Aku tahu semuanya. Tapi sekarang, Hao, aku cukup sedih. Bukan karena kamu pergi dari rumah. Tapi karena setelah kamu pergi, aku tidak tahu di mana mencarimu. Aku tidak punya nomor dari teman-temanmu. Aku tidak tahu di mana mencarimu. Aku tidak tahu harus mencari siapa. Aku sangat menyalahkan diriku sendiri. Meskipun kita tumbuh bersama dan tak pernah saling meninggalkan. Aku sadar bahwa aku tak pernah mencoba untuk benar-benar memahamimu dan impianmu. Aku bahkan tidak tahu mengapa kamu menderita. Tampaknya jarak di antara kita telah semakin lebar. Hao. Terima kasih. Kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku.
Aku berhutang banyak padamu. Selain persahabatan, ada juga ikatan keluarga di antara kita. Mulai sekarang, aku pasti akan menghargai hubungan kita. Sia. Aku tidak ingin persahabatan, kita berubah menjadi hubungan keluarga. Aku tidak butuh hubungan keluarga. Kamu bebas untuk tidak mencintaiku, tapi kamu tidak bisa menolak cintaku padamu. How? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membayar semua ini. Aku tidak butuh itu. Aku hanya ingin kamu tetap dalam pandanganku. Di suatu tempat yang masih bisa kulihat. Janjikan aku. Kamu tidak akan pernah menghilang lagi, oke? Aku tidak bisa menanggungnya. Mengapa kamu melakukan ini? Kamu sudah mengalahkan Liu Lanzi. Mengapa kamu masih harus melakukan hal-hal kotor seperti ini? Xin, dengarkan. Untuk menghancurkannya sepenuhnya. Ini akan menjadi senjata pamungkas. Apa kamu tahu berapa banyak orang yang akan terluka? Zhao dan Qiao dan ayahnya akan menghadapi tekanan publik yang luar biasa. Apa kamu ingin membunuh mereka? Zhao Danxiao. Kamu selalu berdebat denganku tentang dia. Xin, dia sudah meninggalkanmu. Dia mengecewakanmu. Dan kamu masih ingin melindunginya? Ini adalah dua hal yang berbeda. Suiran, sejak kapan kamu menjadi begitu rendah dan tidak bermoral? Kamu masih merindukannya kan? Kamu sangat kekanak-kanakan. Kapan kamu menjadi seperti ini? Ya, aku memang begitu. Target Feng Jingyao adalah Liu Lanzi. Sementara targetku adalah Zhao dan Qiao. Kamu sampah. Xin. Badai akhirnya datang. Bahkan lebih dahsyat dari yang diperkirakan. Dan Qiao, apakah kamu bisa mengatasinya? Mr. Jiang, bukankah kamu Zhang Ziwei? Kenapa tiba-tiba menjadi Zhao Ziwei? Nama keluargaku dulu Shao, tapi sekarang Zhang. Ya Tuhan. Aku tidak boleh memberitahunya ini. Kenapa dia tidak mengangkat telepon? Xin, kamu sedang apa? Aku meninggalkanmu. Xin. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak berbagi kita untuk bersama lagi. Tidakkah kamu tahu? Aku melakukan ini demi kamu. Suiran, akulah yang bermain berbagai trik untuk menikahi pria kaya. Tapi aku berjanji bahwa aku tidak akan menyakiti siapapun lagi. Xin, aku tahu. Ini semua salahku. Maafkan aku. Kita sudah mendapatkan uangnya. Jadi kita bisa berhenti. Jika kamu tidak suka di sini, kita bisa pindah ke negara lain.
dan memulai hidup baru. Oke. Maaf Suiran. Aku benar-benar tidak bisa mempercayai seseorang yang tidak bermoral. Lepaskan. Permisi. Saya keluarga pasien. Bisakah saya masuk ke ruang perawatan? Halo, MS Chen. Apakah Dan Kiao ada di ruang pasien? Sejak Mr. Zhao pergi malam itu, dia belum kembali. Dan ponselnya mati. Mr. Wang dan yang lainnya telah mencarinya. Oke. Jaga baik-baik Nyonya Ketua. Terima kasih. Halo? Dokter Yang, apakah Dan Kiao bersamamu? Aku juga sedang mencarinya. Kita bicara saat bertemu. Sampai jumpa di rumahnya. Oke, aku akan ke sana sekarang. Oke. Setelah Tuan Zhao menerima surat ini, dia bercerai dengan Nyonya Ketua. Dalangnya hanya mencerminkan kebenaran saat itu. Siapa bajingan keji yang mencoba memfitnah Nyonya? Aku sudah melayaninya lebih dari 30 tahun. Aku bisa membuktikan dia tidak bersalah. Aku bisa keluar dan memberitahu para wartawan kebenarannya. Nyonya Zhang yang terlibat bahkan belum menjelaskan diri mereka. Jadi siapa yang akan percaya padamu? Sangat konyol. Kami tidak punya pilihan, pihak lain datang dengan persiapan. Dia menyewa banyak akun palsu untuk mengangkat topik ini di Weibo sampai mencapai daftar trending. Sudah ada lebih dari 50 juta tayangan, tidak termasuk berbagai forum. Solusi paling efektif sekarang adalah Tuan Zhao Ziwei yang menjelaskan rumor tersebut. Tapi Tuan Zhao benar-benar percaya klaim Nyonya Feng dalam surat itu saat itu. Jika dia menyadari kesalahannya, dia akan mencari Dan Kiao. Sayangnya, tes DNA tidak umum saat itu. Apapun yang terjadi di luar sana, kita bisa merahasiakannya dari Nyonya. Tapi aku khawatir tentang Dan Kiao. Aku tidak yakin apakah dia bisa menghadapi kebohongan ini. Kamu masih tidak bisa menghubunginya? Ya? Halo, aku ingin kamar tunggal. Oke, tolong tunjukkan kartu identitas Anda. Oke. Silakan lewat sini. Terima kasih.
Aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Maaf Dan Kiao. Dan Kiao adalah sahabat terbaikku. Di titik terendah hidupku. Ketika semua orang menjauhiku, dia tidak hanya menemaniku, tapi juga membantuku dengan tulus. Jadi aku memutuskan, dia adalah saudaraku seumur hidup. Pada saat yang sama, dia adalah pasien terpentingku. Kamu tahu tentang itu kan? Selama bertahun-tahun, dia menerima perawatan dariku. Untuk meringankan rasa bersalahnya atas kematian mantan pacarnya, rasa bencinya terhadap ibunya, dan keraguan tentang kelahirannya. Semua itu menyebabkan penyakit psikologis yang serius padanya. Keadaannya baru mulai membaik. Tentu saja, sejak dia bertemu denganmu, Nona Red Bean, dia mulai pulih dari traumanya. Dan saat itu ayahnya juga memberikan respons positif. Semuanya berjalan dengan baik. Tapi ini harus terjadi. Jadi aku sangat khawatir. Berita negatif tentang ibunya ini dan kebenaran tentang kelahirannya telah menjadi pukulan besar baginya. Sebenarnya ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Karena ayahnya sudah memberikan jawaban pasti. Mengapa dia tidak membela mereka pada momen krusial ini? Jika dia melakukannya, banyak hal akan terselesaikan. Pasti ada komplikasi. Aku percaya, hanya mereka yang terlibat yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelumnya, Dan Kiao berdamai dengan ayahnya. Aku dengar Ningxin berperan besar dalam hal ini. Ningxin, Oh iya, kamu ingat nggak? Dulu ada klien di My Way namanya Tuan Zhang. Tuan Zhang? Aku punya banyak klien. Kamu maksud yang mana? Tuan Zhang Ziwei. Orang yang mengadakan tur percayaannya melalui perusahaan. Nggak heran dia terus bertanya padaku tentang hobi Tuan Zhang. Apa Dan Kiao tahu Xin terlibat? Tentu saja, itu sebabnya dia mengakui pernikahannya dengan Ningxin. Tapi aku yakin, dia melakukannya karena rasa terima kasih. Oh, begitu. Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Jadi kita harus menemukannya secepat mungkin. Tapi aku nggak kenal teman-temannya. Kita harus bagaimana? Bahkan kalau kamu kenal nggak akan berguna. Dengan karakternya dalam situasi seperti ini, dia nggak akan pergi ke teman-temannya. Dia akan menghindari semua orang dan menjauhi mereka, bersembunyi dalam cangkangnya sendiri. Dia pikir, hanya dengan melakukan itu, dia bisa terhindar dari luka. Dan itu yang paling aman baginya. Sudah malam. Ning siap pulang dan istirahatlah. Isi tenagamu. Dan besok pagi kita akan mencarinya. Oke, terima kasih. Kuharap semuanya berjalan baik. Terima kasih. Nggak masalah, sampai jumpa. Sampai jumpa.
Zhao dan Qiao, aku tahu kamu di dalam. Keluar! Aku tahu kamu di dalam. Kalau kamu nggak buka pintu, aku yang akan buka sendiri. Zhao dan Qiao, bangun. Semua orang mencarimu dan kamu malah minum anggur di sini? Jam berapa sekarang? Zhao dan Qiao, ini yang kamu anggap menyenangkan. Bersembunyi dan mengisolasi diri dari dunia. Apakah kamu ingin menjadi pengecut? Apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana kamu menemukanku? Dan Qiao, kuatkan dirimu. Ibumu sedang di rumah sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa. Perusahaannya dan keselamatannya sedang terancam. Hanya kamu yang bisa membantunya. Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan melarikan diri? Apakah kamu akan terus seperti ini? Blue Bridge milik Liu Lanzi. Bukan milikku. Aku tidak peduli apakah itu hidup atau mati. Bagaimana denganmu, apa yang kamu lakukan? Aku tahu kamu tidak bisa mengatasi hambatan mentalmu. Kamu takut dengan komentar orang lain, tapi tidak peduli latar belakang kita. Setiap orang berhak mendapatkan rasa hormat, bukan? Rasa hormat tidak diberikan oleh orang lain. Itu berasal dari dalam dirimu sendiri. Aku harap kamu bisa keluar dari ini dan menjadi dirimu yang dulu. Terima kasih. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Halo? Apakah dokter yang ada? Tunggu sebentar. Aku akan memberitahunya. Terima kasih. Ningxin, Dokter Yang, bisakah kamu menerimaku sebagai pasienmu? tentu saja. Cepat duduklah. Aku akan ambilkan air untukmu. Terima kasih. Ningxin, ada apa? Yang membuatmu datang ke sini hari ini? Aku dengar Dan Qiao hilang. Berita benar-benar menyebar cepat di internet. Para penyebar rumor dan pembaca sama-sama bersemangat. Apalagi ada banyak drama tentang kebenaran di balik kelahiran. Dan konflik internal keluarga kaya itu yang mereka suka tonton. Dokter Yang, aku sangat khawatir dengan Dan Qiao. Jangan khawatir, Ningxia sudah menemukannya. Ini benar-benar keajaiban. Cerita mereka seperti kecelakaan. Dua jalan yang sejajar. Sama sekali tidak memiliki persimpangan. Tiba-tiba menjadi terikat karena kecelakaan. Lebih menakjubkan lagi, keduanya bisa menemukan satu sama lain ketika pihak lain menghilang. Sebenarnya semua kecelakaan itu terjadi karena aku. Sejujurnya, aku merasa sangat bersalah terhadap mereka berdua. Ningxin, jangan berpikir seperti itu. Tidak ada hubungan yang bisa berjalan mulus. Pelangi selalu muncul setelah badai. Kamu harus percaya, semuanya terjadi untuk yang terbaik. Mungkin ketika mereka berdua menjadi tua, mereka akan berterima kasih padamu karena membuktikan bahwa hubungan mereka bisa bertahan menghadapi rintangan.
Lihat betapa pucat wajahmu. Ayo pulang dulu lalu pergi ke rumah sakit. Seseorang harus siap sebelum memasuki medan perang. Terserah kamu. Ini semua salahku. Tidak hanya aku mengacaukan hidupku sendiri. Aku hampir merusak hidup orang lain juga. Termasuk Xia dan Deng Qiao. Bahkan Blue Bridge International. Biarkan aku berbaring sebentar. Ayo pergi. Jangan berbaring. Sebentar saja. Bangun cepat. Jam berapa sekarang? Apa? Semoga yang terbaik. Pergi mandi dulu. Dia sudah datang. Mr. Zhao, tolong beri kami jawaban. Mr. Zhao, tolong beri kami jawaban. Mr. Zhao, tolong beri kami jawabannya. Beri kami jawaban. Beri kami jawaban. Ada 3 berita utama. Pertama, Samsung mendengarkan Cina dan bersedia beradaptasi dengan pasar. Juga mengenai 2 keunggulan kompetitif utama. Dari Tianyang Nanowall. Tianyang Nanowall. Perusahaan konstruksi Golden Times Provinsi Hubei memproduksi Tianyang Nanowall yang menjadi hit di pasar. Mr. Zhao. Maaf aku terlambat Ibu. Aku siap. Nyonya Ketua. Nanti, aku akan melapor ke Mr. Zhao ya. Halo Suiran. Halo. Xin, kamu di mana? Aku sangat khawatir padamu. Suiran. Aku pikir kita berdua perlu mendinginkan kepala. Mari kita pikirkan dengan matang tentang masalah antara kita. Hanya dengan menyelesaikan ini sepenuhnya, kita bisa bersama dengan bahagia. Xin, dengarkan aku. Xin. Xin. Mr. Sui, tolong tanda tangani dokumen ini. Keluar. Apa? Keluar.
Mr. Zhao Feng Jingyao telah meluncurkan proposal untuk mengganti ketua. Jika lebih dari setengah suara mendukung ini, aku khawatir Nyonya Ketua. Katakan sesuatu yang belum aku tahu. Oke. Dari total saham Blue Bridge International, Nyonya Ketua dan kamu memiliki 27,2%. Mr. Feng Senior awalnya memiliki 18%. Tapi setelah beberapa fluktuasi harga saham, Feng Jingyao mengambil kesempatan ini untuk membeli saham. Dia dan ayahnya sekarang memiliki 27%. Lanjutkan. Tuan Zhao sebenarnya. Tuan Feng Erfu sangat mendukung Nyonya Ketua. Tapi Feng Jingyao dan ibunya punya kesalahpahaman yang sangat dalam tentang dia. Selain itu Tuan Feng Erfu sekarang menderita penyakit Alzheimer. Feng Jingyao sekarang memegang kendali penuh atas perusahaan. Dan itu ancaman besar bagi kita. Sekarang kita perlu berjuang untuk dukungan dari pemegang saham lainnya. Ya ada juga beberapa pemegang saham luar negeri. Baiklah, mari kita berhenti di sini. Atur pertemuan dengan pemegang saham yang mendukung ibuku. Ya Tuan Zhao. Sia maafkan aku. Aku salah paham padamu tanpa mengetahui kebenarannya. Mohon maafkan aku. Jangan bilang begitu. Tidak apa-apa. Baiklah. Berhenti bersikap emosional seperti di sinetron. Itu emosi asliku. Bagaimanapun aku dulu, seorang artis. Aku tidak akan berakting di sinetron seperti itu. Menurutku kamu cukup cocok untuk berperan sebagai mertua yang jahat. Ambil ini. Sia kamu terbiasa hidup sendiri. Jadi tidak cocok untuk tinggal di rumah yang sama dengan Sin. Kami sudah mengeluarkan uang untuk menyewa kembali rumah yang dulu kamu sewa. Ya Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih Paman dan Bibi. Ambil ini. Sudah kamu beritahu mereka? Ya, Lalu kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? mari kita tunggu sebentar lagi. Terima kasih banyak telah bergabung dalam pertemuan ini. Blue Bridge International sudah sampai sejauh ini. Saya yakin kalian semua sebagai pemangku kepentingan besar. Tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada perusahaan. Karena sakitnya Direktur Liu, tidak bisa melanjutkan memimpin perusahaan. Putra satu-satunya, Zhao dan Qiao, tidak terlalu tertarik dengan urusan perusahaan. Dan yang lebih penting, skandalnya telah sangat mempengaruhi reputasi perusahaan. Tidak hanya mempengaruhi harga saham, tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan kita. Mr. Feng benar. Setelah berita tentang rawat inapnya dan skandal pribadinya tersebar, ada penurunan tajam dalam harga saham kita, dan ada dampak negatif pada masyarakat. Ini telah membawa aib besar pada merek perusahaan. Perusahaan sedang dalam kekacauan sekarang. Kami sangat membutuhkan seseorang yang mampu dan familiar dengan perusahaan untuk menstabilkan situasi dan memimpin perusahaan maju. Ayah Mr. Feng Senior, adalah salah satu pendiri perusahaan. Jadi Mr. Feng juga yang paling familiar dengan operasi dan nilai-nilai perusahaan. Saya percaya dia akan mampu memimpin perusahaan menuju stabilitas. Jika saya terpilih, saya akan melanjutkan dengan struktur perusahaan saat ini, tanpa perubahan, dan memimpin perusahaan untuk mengatasi ini dengan stabil. Jangan khawatir. Mr. Feng, saya mendukung Anda. Ya, saya mendukung Anda. Mr. Zhao. Sudah sangat larut, mereka tidak akan datang. Maaf. Seharusnya ada banyak yang mendukung ketua wanita. Itu normal. Mereka semua hanya memilih kepentingan pribadi mereka.
Hore! Akhirnya saya kembali. Hei kamu. Mengapa kamu perlu menghabiskan begitu banyak uang untuk menyewa rumah ini? Bukankah rumah saya cukup nyaman? Selain itu, saya sudah terbiasa tinggal denganmu. Mimpi saja. Mengapa dia akan tinggal di tempatmu? Apakah dia ibumu? Apakah kamu mencoba membunuhku? Tanyakan padanya siapa ibunya. Saya tidak tahu. How lebih baik kamu mentraktir saya makan. Kalau begitu aku bisa mempertimbangkan untuk memberikan kata-kata baik di depan Xia atas nama kamu. Sudahlah, berhenti bercanda. How aku tidak bisa tinggal di tempatmu kalau kamu punya pacar nanti. Aku akan merasa tidak nyaman berada di sana. Aku tidak suka dengan apa yang baru saja kamu katakan. Aku merasa, selama kamu belum menikah dengan Shao dan Kiao, aku masih punya kesempatan. Bahkan kalau dia sudah menikah, kamu masih punya kesempatan. Kamu benar-benar tebal muka. Kain ini sangat kotor. Jangan lempar ke aku. Aku tidak mengerti Hao. Bagian mana dari Xia yang kamu suka? Bentuk tubuhnya tidak bagus. Penampilannya biasa saja. Dan dia tidak muda lagi, hampir seusia denganku. Apa yang kamu suka darinya? Diam. Selera buruk itu tidak benar. Sudahlah, sudah. Berikan padaku. Baiklah, kerja keras. Nanti aku traktir kalian makan enak. Benarkah? Kamu mau makan apa? Aku mau makan cumi asap Hokkaido. Tentu traktiranku. Aku penasaran bagaimana kabar Sin. Sudah beberapa hari aku tidak menghubunginya. Kenapa kamu tidak meneleponnya? Tanya apakah dia mau ikut makan malam bersama kita. Oke. Siwan, ayo kita bersihkan toilet. Oke, datang. Aku sudah mengisinya. Kami akan memberitahukan jadwal wawancara lagi. Harap tunggu pesan kami. Oke. Xia, Sin, aku baru saja pindah rumah. Kembali ke tempat tinggalku yang dulu. Apakah kamu mau makan malam bersama kami? Siwan dan Hao ada di sini. Kita bisa merayakan rumah baruku. oke. Baiklah, sudah disepakati. Ayo makan makanan Jepang favoritmu. Gue nemu restoran yang enak banget. Nanti gue kirim alamatnya. Oke, gue ke sana. Oke. Kirimin gue detail para pemegang saham. Gue bakal datengin mereka satu persatu. Kita gak bisa cuma duduk-duduk nunggu di sini. Oke, bentar. Pak Shao, dari yang gue tahu, Nyonya Ketua udah lama siapin diri buat situasi kayak gini. Jadi dia punya koleksi rahasia kotor mereka. Kayak gaya emak gue aja. Lo tahu gak di mana informasinya disimpan?